Selamat datang. Selamat datang di channel The Man with the Kupluk. Ini yang bakal ngomongin tentang musik, musik, pendapat-pendapat saya tentang musik, semacam musical vlog di mana saya akan berbicara tentang apapun yang musik. Mungkin suatu saat juga akan bahas film, tapi utamanya mah tetap musik. Kali ini kita akan masuk ke dalam segmen ulas album interlokal, di mana kita akan mengulas album dari musisi atau band dari luar Indonesia. Di dalam segmen kali ini, saya ingin membahas tentang album terbaru dari Wednesday, Bleeds. Wednesday adalah sebuah band alternatif dengan subgenre pencampuran antara shoegaze, noise rock, dan alternatif country dengan lirik-lirik yang menceritakan kehidupan di Amerika di bagian selatan. Wednesday ini berasal dari North Carolina, AS. Dan album Bleeds ini digadang-gadang sebagai salah satu album terbaik tahun ini. Apalagi setelah album Red So Gods disebut sebagai salah satu album yang mendefinisikan era 2020-an. Dirilis di tanggal 19 September 2025 lewat label Dead Oceans. Single-single yang dirilis dari album ini adalah Elderberry Wine, Wound Up Here by Holding On, Pick Up That Knife, Bitter Every Day. Dianggap sebagai penerus spiritual dari album sebelumnya, Red So God, yang merepresentasikan sound yang sebenarnya mereka inginkan. Disebut sebagai album Wednesday Creek Rock, campuran antara musik country dengan musik-musik modern seperti indie, alternatif, atau shoegaze. Wednesday di album ini adalah Ethan Bechtold, bass gitar, piano, Sandy Kelmis, lap steel, pedal steel, Carly Hartzman, lead vocals, gitar, MJ Lenderman, gitar, backing vocals, Alan Miller, drum. Dengan Alex Farrer sebagai produser. Alex Farrer ini juga sudah menjadi produser di dua album Wednesday sebelumnya, Twin Flakes dan Red So God. Terus MJ Lenderman di sini hanya bermain gitar. Dia tidak lagi manggung bersama Wednesday. Awalnya album ini mau dinamakan Carolina Girl, namun personil lain gak puas dengan nama itu. Sampai akhirnya pakai nama Bleeds yang diambil dari lagu reality TV Argument Bleeds. Gitaris MJ Lenderman dan vokalis Carly Hartzman yang sebelumnya pacaran selama 6 tahun sekarang putus. Meskipun begitu, album ini bukanlah tentang putus cinta, bahkan lagu-lagunya dibuat sebelum hubungan mereka selesai. Namun, Elderberry Wine dan The Way Love Goes merefleksikan ketegangan hubungan mereka. Tidak sempurna, namun tetap saling sayang. Album ini adalah pernyataan tentang apresiasi mutual mereka. Untuk artwork, menggambarkan sesosok karakter monster perempuan berwarna ungu yang sedang di pojok ruangan atau kamar. Seakan-akan takut atau bersembunyi dari sesuatu. Karakter monster perempuan ini juga seperti benang merah dari artwork single-single yang ada di album ini. Seperti Elderberry Wine, Wound Up Here by Holding On, Pick Up That Knife, Bitter Every Day, di mana artworknya juga menampilkan karakter-karakter seperti monster perempuan. Desainnya bagus, gotik-gotik gitu. Dari mulai intensitas yang meninggi, feedback gitar, dan musik dengan distorsi gitar yang eksplosif, dan kemudian tenang di verse. Pengaruh dari alternatif 90-an ala-ala Dinosaur Jr. dan Weezer sangat terasa. Lagu ini tidak memiliki chorus, hanya 3 verse dengan 1 bridge di pertengahan yang diselingi dengan interlude yang eksplosif, berisik, dan kasar. Setelah diserbu dengan distorsi gitar, tiba-tiba kita ditenangkan dengan musik yang chill dengan gitar akustik. Seakan-akan kita sedang berada di pedesaan di Amrik. Tapi itu pun tidak berlangsung lama, riff-nya kembali eksplosif dan distortif. Lagu ini itu tentang korban gosip di masa-masa SMU. Dan ketika dewasa kita cenderung memakluminya karena kita tahu anak-anak remaja gak tahu kalau tindakan mereka bisa berdampak pada orang lain. Dan berharap setelah mereka dewasa, mereka sudah punya empati terhadap orang lain. Lagu yang kembali chill, namun kali ini bukan dengan gitar akustik, tapi dengan gitar yang sedikit distortif. Dengan bridge instrumental yang eksplosif, diinspirasi dari cerita seorang kawan dari vokalis Carly Hartzman yang menemukan mayat yang tenggelam di sebuah sungai di Virginia Barat. Dan digabungkan dengan puisi buatan kawannya, Evan Gray. Kalimat I Wound Up Here by Holding On diambil langsung dari puisinya itu. Elderberry Wine.
Lagu yang chill. Kalau sebelum-sebelumnya masih sangat alt rock, kali ini country-nya lebih dominan. Lagu ini sangat gentle, jadi buat saya yang kurang suka dengan country sama sekali tidak keberatan. Anggur elderberry adalah anggur yang sangat bermanfaat dan manis, namun bila tidak diproses dengan baik akan menghasilkan racun. Metafora dari lagu ini bahwa hubungan apapun baik cinta, pertemanan, dan keluarga bisa menjadi beracun atau toksik kalau tidak diurus dengan baik. Whisky Pepsi, perpaduan antara country twang yang groovy dengan psychedelic. Rasa kayak lagi tinggi dengan irama country. Lagu yang menyenangkan dan unik dengan double vokal antara Carly Hartman dan vokal tamu Owen Ashworth dari Advance Bass. Bercerita tentang memori-memori masa lalu dengan lirik humor seperti We Watch a Wish Concert and Human Centipede. Two things I now wish I had never seen. Candy Breath. Kembali lagu dengan formula quiet, loud, quiet. Gitar di lagu ini terasa lebih berisik, lebih chaos, dan ada wah-wah gitar. Liriknya surreal, bukan lagu yang kuat sih menurut saya, tapi at least ini lagu yang berisik. Cukup bikin kita bangun setelah dua lagu yang rada-rada chill dan lagu ini cukup singkat. The Way Love Goes, lagu yang paling minimalis, hanya suara gitar, vokal, dan pedal steel dari Sandy Kelmis yang menambah suasana sendu. Lagu ini tentang hubungan antara Carly Hartman dan MJ Lenderman yang sudah berakhir. Jadi, lagu ini terasa intim, personal, dan bittersweet. Meskipun begitu, lagu ini tidak berlebihan, tidak terlalu cengeng atau terlalu emosional. Pick Up That Knife, riff gitar yang melodius, tenang, dan rileks di verse awal dan tiba-tiba meledak di interlude dan kembali tenang dan rileks. Di paruh kedua lagu seperti berubah, ada perubahan tempo jadi lebih lambat dan slow burn yang makin lama makin intens. Lagu yang bercerita tentang rasa ketidakberdayaan. Ketika kita merasa tidak berdaya, hal-hal kecil pun akan terasa lebih menyakitkan. Langsung nyambung ke Wasp, lagu yang paling agresif, penuh kemarahan, paling punk, dan singkat. Hanya dalam waktu 1 menit 26 detik Carly Hartman menumpahkan seluruh rasa frustrasi, rasa ketakutan, rasa kemarahan. Bitter Everyday, video klipnya memperlihatkan Carly Hartman yang hanging out dan party bareng teman-teman di danau. Lagunya sendiri bernuansa alternatif rock dengan nuansa yang cheery, brightful, sunshiny day, dan diakhiri dengan akustikan. Lagu yang serasa lagi di party, tapi liriknya serem, Bo. Biasalah cerita tentang observasi Carly Hartman di kehidupannya. Kali ini tentang seorang perempuan tunawisma yang melakukan yang seminggu sebelumnya perempuan ini sempat bernyanyi bersama anak-anak Wednesday yang lagi nongkrong gitaran di teras rumah. Doi tiba-tiba datang gitu aja dan nyanyi lagunya dia dan direkam sama anak-anak Wednesday yang lagi nongkrong itu. And the sweetest parts of life keep getting better every day. Lagu slow dengan piano yang suram, suara-suara keyboard yang haunting, efek gitar atmosferik, drum yang sangat pelan. Menurut saya lagu ini lebih menarik kepada ceritanya daripada lagunya itu sendiri. Sesuai judulnya, tentang kasus Murdoch di South Carolina. Liriknya dilihat dari perspektif anak kecil fiktif yang tinggal di daerah situ. Alasan kenapa menggunakan perspektif anak kecil karena Carly adalah seorang outsider. Makanya dia menggunakan perspektif orang luar. Dan untuk lebih menarik, menggunakan perspektif anak kecil. He took one look at you after he stopped. There Is Two, lagu yang chill,
Country-nya lebih dominan, country-nya tidak membuat saya yang sangat awam ilfeel. Lagunya terasa hangat, intim, dan sedikit muram. Dan seperti biasa, lagu ini tentang observasi dari Carly Hartman dari seseorang bernama Gary. Kayak sequel karena lanjutan dari lagu Gary di album sebelumnya. Gary itu adalah mantan tuan tanah dari Carly Hartman. Cerita tentang dia yang lagi nongkrong di bar dan tiba-tiba dipukul sama seseorang yang tidak dia kenal dengan pemukul baseball karena dituduh selingkuh sama istrinya. Dari ini giginya copot dan harus memasang gigi palsu di umur 33 tahun. Cerita yang sangat unik. Lirik terakhirnya dong. Album ini unik buat saya karena jarang-jarang nemuin band dengan sound-sound ala Weezer dan Dinosaur Jr. digabung dengan musik country. Fresh air buat saya, apalagi musik countrynya masih sangat tolerable buat saya yang sangat awam dan kurang bisa menikmati musik ini. Maklumlah beda budaya soalnya. Alternatif rock yang ditawarkan juga cenderung chill, gak banyak kemarahan pas dari lagu Wasp. Satu hal yang menarik adalah lirik. Liriknya sangat observatif, bercerita tentang hal-hal yang terjadi di kota kecil di AS. Ceritanya gelap, tapi kadang narasinya diisi dengan humor. Sedikit yang membuat saya kurang dari album ini adalah paruh pertama sangat kuat, tapi paruh kedua lagu-lagunya tidak sekuat paruh pertama. Tapi lebih kepada menarik dari liriknya sih, dari cerita-ceritanya. Dan karena itu, saya kasih rating. Oke, selesai untuk review kali ini. Sampai jumpa.